Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Putri Sabrina dengan NIM 21141410127 dari jurusan Ekonomi Syariah 1D. Saya di sini akan menjelaskan tentang karakteristik ajaran Islam dalam bidang pekerjaan. Setiap agama mempunyai karakteristik ajaran yang membedakan dari agama-agama lain. Agama yang didakwahkan secara sungguh-sungguh diharapkan dapat menyelamatkan dunia yang terpecah-pecah. Dalam bagian perpecahan, saling mengintai dan berbagai krisis yang belum diketahui bagaimana cara mengatasinya. Tidak mudah membahas karakteristik ajaran Islam karena ruang lingkupnya sangat luas, mencakup berbagai aspek kehidupan umat Islam. Untuk mengkaji secara rinci semua karakteristik ajaran Islam perlu ditelusuri, mulai dari risalah Allah terakhir yang menjadi agama yang diridhoi Allah untuk dunia dan seluruh umat manusia sampai datangnya hari kiamat. Karakteristik yang dimiliki Islam yakni karakteristik ilmu dan kebudayaan, pendidikan, sosial, ekonomi, kesehatan, politik, pekerjaan, dan disiplin ilmu. Karakteristik ajaran Islam adalah suatu karakteristik yang harus dimiliki oleh umat muslim dengan berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam berbagai bidang, dari bidang ilmu, kebudayaan, pendidikan, sosial, ekonomi, kesehatan, politik, pekerjaan, dan disiplin ilmu, dan berbagai macam ilmu khusus. Karakteristik ini banyak terdapat di dalam sumber-sumber ajaran Al-Quran dan Al-Hadis. Kedua sumber ini telah menjadi pedoman hidup bagi setiap umat Islam. Saya akan sedikit menjelaskan tentang Islam. Islam itu apa sih? Islam itu merupakan salah satu agama terbesar yang tersebar di seluruh dunia saat ini. Agama Islam juga menjadi satu-satunya agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat muslim harus bersyukur karena tinggal di Indonesia di mana mayoritas penduduknya beragama Islam. Agama Islam terus berkembang dan bisa diterima oleh banyak orang berkat usaha yang dilakukan oleh para nabi dan juga ulama-ulama kita. Jika diperhatikan, Islam juga berbeda dengan agama lain yang mengambil nama agama dari nama pendiri atau nama tempat penyebarannya. Nama agama Islam merupakan istilah yang penunjuknya sikap dan sifat pemeluknya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nama Islam lahir bukan karena pemberian dari seseorang atau sekelompok masyarakat, melainkan berasal dari Sang Pencipta langsung, Allah Subhanahu wa taala. Kata Islam berasal dari kata dari aslama yuslimu islaman yang berarti tunduk, patuh, dan selamat. Islam berarti kepasrahan atau ketundukan secara total kepada ajaran-ajaran Islam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, kita selalu berusaha untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Berbagai ibadah kita lakukan meski masih belum bisa sempurna. Namun, pernahkah kita memikirkan tentang makna Islam selama kita hidup menjadi seorang muslim? Sebagai seorang muslim, tentu penting untuk mengetahui makna Islam. Dengan mengetahui dan memahami makna agama Islam, kita juga bisa semakin mengerti bagaimana seharusnya menjadi seorang muslim yang benar. Pengertian Islam adalah Islam dari bahasa Arab merupakan masdar dari kata aslama yuslimu islaman yang artinya taat, tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan jika dilihat dari asal katanya, Islam berasal dari kata aslamu, aslama, istalama, asalim, dan salam. Masing-masing kata tersebut memiliki arti sebagai berikut. Aslamu artinya sebagai damai, perdamaian. Maksudnya Islam adalah agama yang damai dan setiap muslim hendaknya menjaga perdamaian. Aslama artinya taat, berserah diri,
Maksudnya, seseorang muslim hendaknya berserah diri pada Allah dan mengikuti ajaran Islam dengan taat. Nah, istaklama artinya berserah diri, as-salim artinya bersih dan suci. Maksud dari kata ini merupakan gambaran dari hati seorang muslim yang bersih, suci, jauh dari sifat syirik atau menyekutukan Allah. Salam artinya selamat, keselamatan. Islam adalah agama yang penuh keselamatan. Jika seorang muslim menjalankan ajaran Islam dengan baik, maka Allah akan menyelamatkannya baik di dunia maupun di akhirat. Nah, lanjut kita akan bahas tentang karakteristik ajaran Islam di bidang pekerjaan. Aspek-aspek sumber kehidupan ini diberi karakter tersendiri dalam berbagai ilmu pengetahuan, ekonomi, sosial, politik, pekerjaan, kesehatan, dan disiplin ilmu. Untuk sepanjang masa, Islam dalam potret yang ditampilkan Muhammad Iqbal bernuansa filosofis dan sufistik. Islam yang ditampilkan Fazlur Rahman bernuansa historis dan filosofis. Islam yang ditampilkan pemikir dari Iran seperti Syariati Syed Hussein Nasr dan Murtahada Mutahari banyak menguasai pemikiran filsafat modern dan ilmu sosial yang berasal dari Barat. Nah, kalau kita membaca berbagai sumber kepustakaan tentang Islam yang ditulis oleh para pakar, ternyata Islam memiliki karakteristik khas yang dapat diketahui melalui konsepnya dalam berbagai bidang. Sepertinya bidang agama, ibadah, akidah, ilmu dan kebudayaan, pendidikan, sosial, kehidupan, ekonomi, kesehatan, dan Islam sebagai disiplin ilmu. Karakteristik atau ciri khas tersebut dapat diketahui melalui karya Abudin Nata dalam buku Metodologi Studi Islam sebagai berikut. Dalam bidang pekerjaan, karakteristik ajaran Islam lebih lanjut dapat dilihat dari ajarannya mengenai kerja. Islam memandang bahwa kerja sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas dasar ini, maka kerja yang dikehendaki Islam adalah kerja yang bermutu, terarah pada pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerja yang bermanfaat bagi orang lain. Untuk itu, Islam tidak menekankan pada banyaknya pekerjaan, tetapi pada kualitas manfaat kerja kita, misalnya membaca ayat Al-Quran yang artinya dialah yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Quran Surat Al-Mulk. Kedua sumber ini telah menjadi pedoman hidup bagi setiap umat Islam. Aspek-aspek sumber kehidupan ini diberi karakter tersendiri dalam berbagai ilmu pengetahuan, ekonomi, sosial, politik, pekerjaan, kesehatan, dan disiplin ilmu untuk sepanjang masa. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang salah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.